Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Fatmawati. Saya dari KPL Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis peluang bisnis dengan analisis SWOT. Yang pertama, pengertian. Peluang bisnis merupakan kesempatan yang datang sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, peluang bisnis ini biasa dijalankan oleh pelaku-pelaku bisnis atau pelaku-pelaku usaha untuk menjalankan ide-idenya. Selanjutnya, ciri-ciri peluang bisnis yang baik. Yang pertama, orisinil dan tidak meniru. Kenapa harus orisinil dan tidak meniru? Jadi, ketika kita mempunyai suatu usaha dan bisa dikatakan sukses ketika usaha kita tidak meniru milik orang lain atau produk baru yang belum ada di pasaran. Jadi, kita menginovasikan produk yang diperlukan oleh konsumen tanpa harus meniru produk dari orang lain. Yang kedua, mengantisipasi perubahan persaingan di pasar dan kebutuhan pasar. Jadi, kita harus tahu bagaimana perubahan dan apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen di pasaran. Karena ketika kita tidak mengetahui perubahan pasar, maka kita tidak dapat menginovasi produk kita. Tetapi ketika kita dapat mengetahui perubahan yang ada di pasaran, maka kita dapat menginovasi produk kita agar sejalan atau dapat mengikuti perkembangan yang ada di pasaran. Selanjutnya, sesuai keinginan. Ketika kita mempunyai suatu usaha harus berdasarkan keinginan kita agar kita dapat bersemangat dalam menjalankan usaha kita dan dapat bersemangat dalam menginovasi produk-produk kita. Selanjutnya, kelayakan usaha sudah teruji. Nah, kenapa harus teruji? Jadi contohnya seperti ketika kita mempunyai suatu usaha, maka usaha tersebut harus diuji coba di pasaran. Ketika produk kita atau usaha kita dapat diterima oleh masyarakat, maka kita dapat menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya, kreatif dan inovatif. Jadi, suatu bisnis atau usaha harus kreatif dan inovatif agar konsumen suka dengan produk kita. Karena ketika kita tidak kreatif, contohnya seperti kita mempunyai suatu produk. Nah, dari segi packaging, ketika kita tidak kreatif, hanya packaging yang biasa saja, maka konsumen tidak akan percaya dengan produk kita. Tetapi ketika kita membuat packaging tersebut sebaik mungkin, maka konsumen pun akan tertarik dengan produk kita. Nah, selanjutnya keyakinan dapat mewujudkan. Ketika kita mempunyai usaha, kita harus yakin bahwa usaha kita dapat sukses dan kita dapat mewujudkan usaha kita dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, terdapat rasa senang menjalankan bisnis. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ketika kita mempunyai usaha, kita harus senang dan tidak ada keterpaksaan menjalankan usaha agar usaha kita dapat berjalan lancar, kita dapat berinovasi dengan baik dan benar, dapat mengembangkan usahanya, dapat mengikuti perkembangan pasaran agar produk kita dapat diterima oleh pasaran dan lain sebagainya. Selanjutnya, sumber-sumber bisnis. Yang pertama, peluang dari diri sendiri. Yang pertama, hobi. Seperti pada gambar, orang lagi make up. Nah, di situ dapat kita simpulkan kenapa hobi dapat menjadikan peluang bisnis. Contohnya, ketika kita senang bermake up, make upan, dari situ kita dapat mencari peluang bisnis dengan cara kita dapat berbisnis dengan cara kita menjadi make up artis atau bisa disebut dengan MUA. Kita dapat make upin orang lain. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa peluang dari diri sendiri juga dapat menjadi peluang bisnis. Selanjutnya yang kedua ada keahlian seperti pada digambar. Contohnya ketika kita menyukai menggambar, contohnya kita suka menggambar gaun, menggambar baju-baju atau desain-desain. Nah, di situ kita dapat mencari peluang bisnis dengan cara kita menjadi desainer atau selain desainer kita bisa menjadi arsitektur juga. Nah, dari situ kita dapat mencari peluang bisnis dari diri sendiri. Nah, selanjutnya pengetahuan dan latar pendidikan. Seperti pada digambar, contohnya ketika kita mengambil jurusan SMK Teknik Komputer dan Jaringan, maka setelah kita lulus, kita dapat mencari peluang bisnis dari pengetahuan dan latar pendidikan kita. Kita dapat mencari peluang bisnis dengan cara kita membuka servis komputer, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
Peluang dari lingkungan. Yang pertama, usaha atau bisnis orang tua. Seperti pada di gambar, kalian tahu kan perusahaan gudang garam? Nah, itu adalah salah satu contoh perusahaan yang dulunya milik orang tua dan sekarang dijalankan oleh keluarga atau turun ke anak-anaknya. Selain itu, ada juga contoh ketika orang tua kita contohnya sebagai peternak, maka kita juga bisa mencari peluang dari situ. Kita bisa menjadi peternak juga, tetapi bukan meneruskan dari usaha orang tua, melainkan kita membuka bisnis atau usaha sendiri dengan cara yang sama dengan orang tua kita, yaitu menjadi peternak. Nah, selanjutnya dari lingkungan rumah. Contohnya pada gambar, ketika seumpama kalian hidup di daerah yang banyak tanaman bambu dan di situ banyak pengrajin bambu atau anyaman bambu. Nah, di situ kalian juga dapat mencari peluang bisnis dengan cara kalian bisa juga menjadi pengrajin anyaman bambu atau kalian bisa memasarkan produk dari produsen-produsen pengrajin anyaman bambu tersebut. Selanjutnya, kebiasaan dari diri sendiri. Contohnya, ketika kita suka membeli baju, dari situ kita dapat mencari peluang bisnis. Bagaimana caranya? Ketika kita sering membeli baju, kita dapat membuka butik atau kita dapat menjual secara online, kita berjualan baju. Itu berdasarkan kebiasaan kita, karena kita sering membeli baju seperti itu. Seperti halnya ketika kita sering bermakeup-makeupan juga, itu kita dapat mencari peluang bisnis. Contohnya kita menjadi MUA. Nah, seperti itu. Itu peluang dari lingkungan. Nah, selanjutnya peluang dari perubahan yang terjadi. Yang pertama, perubahan lingkungan. Nah, seperti pada contoh gambar di PowerPoint tersebut, ada gambar perguruan tinggi. Nah, contohnya seperti ketika kita hidup di lingkungan perguruan tinggi, contohnya seperti dulunya perguruan tinggi ini masih kecil atau mahasiswanya masih sedikit, dan ketika perguruan tinggi itu berkembang dan mahasiswanya menjadi banyak, maka perubahan lingkungan tersebut dapat dijadikan sebagai peluang bisnis. Contohnya, kita dapat membuka kos-kosan, membuka toko kelontong, membuka warnet, fotokopian, dan lain sebagainya. Yang kedua, perubahan peraturan pemerintah. Contohnya, sekarang ada peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan karena COVID-19. Nah, dari situ kita dapat mencari peluang bisnis. Karena peraturan pemerintah harus memakai masker, hand sanitizer, dan sebagainya, dari situ kita dapat mencari peluang bisnis dengan cara kita berjualan masker, berjualan hand sanitizer, dan lain sebagainya seperti pada contoh gambar di PowerPoint. Nah, selanjutnya perubahan teknologi. Kalian paham nggak arti dari gambar di PowerPoint tersebut? Nah, jadi maksudnya perubahan teknologi pada saat sekarang ini, kita tidak harus membeli sesuatu ke tempatnya, tetapi sudah ada kemajuan teknologi, jadi kita dapat membeli secara online seperti pada gambar tersebut. Sekarang apa-apa serba online, bahkan kita membeli sayuran pun bisa dengan cara online karena sekarang udah ada aplikasi seperti Sayur Box. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan teknologi. Selanjutnya, perubahan tekanan kerja. Dari hal tersebut, karena banyak sekali tekanan kerja, maka dari situ kita dapat mencari peluang usaha atau peluang bisnis dengan cara membuka tempat wisata. Nah, dari situ kenapa kita membuka tempat usaha? Ketika seseorang mendapat tekanan kerja yang sangat banyak, kita dapat membuka tempat wisata untuk tempat mereka berefreshing seperti itu. Nah, selanjutnya perubahan tingkat kebutuhan. Nah, pada saat sekarang ini orang-orang sangat menyukai hal yang tidak ribet atau hal yang simpel. Contohnya, ketika dulunya ingin membeli makanan harus datang ke tempat, sekarang ini sudah ada contohnya seperti kurir, Gojek, dan lain sebagainya. Dari situ kita dapat mencari peluang bisnis. Kita bisa menjadi Gojek atau kita bisa menjadi kurir, atau kita bisa membuka aplikasi atau membuat aplikasi yang setara dengan Gojek dan lain sebagainya. Selanjutnya, peluang dari konsumen. Yang pertama, saran dari konsumen terhadap barang atau jasa. Nah, saran dari konsumen ini sangat penting untuk kemajuan produk kita atau untuk menginovasi produk kita. Karena saran konsumen itu adalah
maksud dari keinginan konsumen. Karena pada nantinya sasaran produk kita adalah konsumen juga. Maka dari situ kita dapat mencari peluang untuk pengembangan produk kita. Selanjutnya, keluhan dari konsumen terhadap produk. Biasanya di suatu tempat makan atau tempat apa itu selalu ada kotak kritik dan saran. Nah, itu adalah salah satu bentuk atau cara pelaku usaha untuk mengetahui atau salah satu cara pelaku usaha untuk mengembangkan produknya atau mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen agar mereka dapat memenuhi keinginan konsumen. Selanjutnya, permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Contohnya, ketika konsumen menginginkan sesuatu yang belum ada di pasaran, maka dari itu kita dapat mencari peluang dari situ, dari permintaan konsumen yang belum ada di pasaran, dan kita dapat memproduksi barang yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Selanjutnya, harapan konsumen terhadap barang dan jasa yang belum ada di pasaran. Nah, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi peluang bisnis yang dapat kita jalankan yaitu ketika konsumen menginginkan suatu barang tetapi barang tersebut belum ada di pasaran, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ada video. Jadi yang pertama, video ini adalah video tentang mengidentifikasi sumber peluang usaha di lingkungan sekitar. Jadi yang pertama, amati video berikut ini. Videonya akan saya play sekarang juga ya. Sekarang saya mau nanya kalau yang saya bilang baru, mau dijodohin, oh sebelah sana ya? Suasana desa Citamiang, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, pagi ini sejuk sekali. Kilas tidak ada yang aneh. Namun, setelah diperhatikan, banyaknya potongan bambu di sepanjang jalan, saya segera sadar jika saya telah memasuki kawasan Kampung Bambu. Bambu adalah tumbuhan serbaguna yang banyak digunakan sebagai bahan kerajinan anyaman bambu. Tanaman inilah yang dimanfaatkan warga untuk mengisi kegiatan sehari-hari mereka. Mayoritas masyarakat di sini berprofesi sebagai perajin anyaman bambu. Kira-kira susah nggak ya menganyam bambu? Assalamualaikum, Pak. Nah, yang dapat disimpulkan dari video tersebut adalah peluang bisnis yang dijalankan oleh masyarakat Sukabumi terkait banyaknya tanaman bambu di daerah Sukabumi. Maka masyarakat Sukabumi memanfaatkan peluang tersebut dengan cara membuat kerajinan anyaman bambu untuk dijual di daerahnya. Selanjutnya, amatilah lingkungan sekitar kalian. Bahan apa yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan ide bisnis? Selanjutnya, tulis ide bisnis yang kamu dapatkan dan presentasikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.